Oke, hari ini kita akan belajar tentang mitokondria dan klorofil. Nah, keduanya ini terjadi saling eh, berkaitan gitu ya. Ketika pagi hari, ini saya contohkan ada fotosintesis, yaitu fotosintesis itu bahan dasarnya adalah O2 dan CO2 dan H2O. Nah, O2 hasil fotosintesis ini dipakai pada malam hari untuk mengalami respirasi seluler yang dilakukan oleh mitokondria. Gitu. Jadi antara mitokondria dan kloroplas itu mereka saling mempengaruhi. Ini. Ada fotosintesis O2 dan C6H12O6 yang ini semuanya nanti akan masuk ke mitokondria mengalami proses transfer elektron. Setelah transfer elektron kemudian ada siklus Krebs gitu ya. Kemudian hasil dari siklus Krebs itu ada ATP gitu ya, ada CO2 dan ada H2O yang nanti dipakai untuk ini. Kita akan mengenal lebih dalam bagaimana fotosintesis kloroplas terjadi. Nah, kloroplas ini sama dengan mitokondria punya double membran. Jadi kesamaannya mereka ada di membran gandanya. Dan satu lagi ada DNA-nya. Jadi antara mitokondria dan kloroplas dua-duanya punya membran ganda dan DNA sendiri gitu. Terus kenapa kok punya membran ganda dan DNA sendiri gitu ya, membran ganda karena organel ini memiliki eh, fungsi penting gitu ya, yang memang harus di double membrankan gitu. Yang membrannya harus ganda karena di dalamnya terjadi glikolisis dan siklus asam sitrat gitu. Nah, bagian dalamnya itu seperti ini. Bisa nampak ya, bahwa ada kepingan-kepingan tilakoid gitu. Kepingan tilakoid. Satu keping ini namanya tilakoid. Jika bertumpuk namanya grana atau granum. Tuh. Kemudian juga ada bagian cairannya, ruang antar tilakoidnya, namanya stroma. Gitu. Nah, fotosintesis terjadi di mana? Terjadi pada tilakoidnya ini. Jadi tilakoid ini bertumpuk gitu ya, bertumpuk gitu. Kemudian ada lempengnya yang menyatukan satu lempeng dengan lempeng yang lain. Kemudian bertumpuk gitu ya, dan itu terjadinya fotosintesis. Gitu. Ada ribosomnya juga karena punya DNA, maka di dalamnya harus dilengkapi dengan ribosom untuk sintesis protein, menerjemahkan hasil uh, perintah dari DNA. Nah, ini adalah tilakoid yang bertumpuk bernama granum atau grana. Nah, membran dalam, membran luar. Nah, ada H2O yang masuk dari proses respirasi, kemudian ada cahaya matahari. Nah, hasilnya adalah ATP dan NADPH yang akan menuju siklus Calvin. Nanti hasilnya berupa glukosa 3 fosfat gitu ya. Glukosa 3 fosfat yang ini nanti glukosa 3 fosfat akan terjadi glikolisis gitu. Glikolisis itu tidak di sini, tidak di kloroplas, tapi di luar kloroplas dan sebelum masuk ke mitokondria. Kalau satu tilakoid ini diambil, bentukannya seperti ini. Ya, bentukannya seperti ini. Satu tilakoid itu diambil. Nah, terjadinya fotosintesis itu ada di membran tilakoid ini. Ada fotosistem 1, ada fotosistem 2. Itu ya, yang angka 1 ini fotosistem 1, 1, 1, 1. Yang ada angka 2-nya ini fotosistem 2, 2, 2, 2. Itu. Kemudian di tengahnya ini ada oksigen gitu ya, ada oksigen atau air dan oksigen. Ada H2O dan air. Nanti atom H-nya itu berkeliaran di tengah lumen ini. Kemudian ada peridoksin. Peridoksin ini pengikat karbon, pengikat CO2. Ada juga rubisco. Nggak ada di sini ya. Rubisco itu enzim juga pengikat CO2 juga. Tapi berbeda kalau CAM itu pakai peridoksin, kalau C3C4 itu pakai rubisco gitu. Kemudian ada sitokrom. Sitokrom ini penerima cahaya, penerima elektron, gitu ya. Ada sitokrom. Kemudian ada ATP sintetase. ATP yang memang tempat masuk keluarnya ATP karena kan pemindahan atomnya ini membutuhkan ATP gitu. Nah, ini terjadinya fotosintesis. Kenapa kok fotosistem 2 dulu baru fotosistem 1? Karena terjadinya fotosistem 1 ini itu mengambil elektron dari fotosistem 2. Yang diambil elektronnya 2E ini kan, 2E. Kemudian ada sitokrom, ada sitokrom kompleks itu penerima
elektron. Ini terjadi transfer elektron di sini. Kemudian ini kan kehilangan elektron karena sudah diambil 2 elektronnya. Maka kehilangan elektron ini digantikan oleh atom H+ ini, 2 atom H+ yang terurai dari air, H2O diurai dulu oleh sinar matahari. Jadi elektronnya itu dipakai untuk memecah 2H+ dan setengah O2-. Itu. Kemudian H+-nya ini menggantikan elektron yang terhilangkan, kemudian dipakai ke sini, terus di sini. Nah, ini ada ferredoxin, pengikat NADPH reduktase dan menghasilkan NADPH. Dan NADPH inilah yang digunakan untuk masuk ke siklus Kelvin. Gitu. ATP NADPH masuk ke siklus Kelvin dan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa. Gitu. Nah, ini elektronnya. Jadi pada lumennya, lumennya tilakoid ini terdiri dari atom H gitu ya. Nah, ini pemecahan elektronnya dari sinar matahari. Ini masuk, kemudian dia sistem 2 gitu ya. Kemudian ini ada pompahanya menghasilkan ATP dan NADPH. Ini ATP-nya masuk, NADPH masuk, menghasilkan glukosa 3-fosfat gitu di sini. Itu adalah kloroplas dan kerja kloroplas. Fungsinya jelas bahwa dia adalah tempat terjadinya fotosintesis dan transport elektron. Nah, sekarang kita berpindah ke mitokondria. Mitokondria adalah organel yang punya 2 membran juga, tapi berbeda dengan kloroplas. Kalau mitokondria ini berlapis begini, kemudian membran dalamnya itu berlekuk. Kalau kloroplas kan tidak berlekuk ya, kalau ini berlekuk. Nah, lekukan ini ditujukan untuk memperluas area penyerapan O2. Gitu. Memperluas area penyerapan O2. Dan dia punya ribosom juga sendiri. Kalau punya ribosom berarti punya DNA sendiri. DNA, gitu ya. DNA-nya digunakan untuk apa gitu ya? Untuk proses pematian sel. Gitu. Jadi dia punya tugas untuk proses mitokondria menghasilkan energi, mengontrol kematian sel atau apoptosis, menyimpan kalsium dan menghasilkan panas. Ini perannya. Nah, kejadiannya seperti ini. Jadi terjadi glikolisis di luar itu tadi kan dari glukosa ya, apa namanya? Dari proses fotosintesis ya, siklus Kelvin masuk ke glikolisis. Glikolisis terjadi di luar mitokondria, pirufat dan NADPH. Kemudian terjadi transport elektron dari perubahan pirufat menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA-nya nanti masuk ke siklus Krebs. Dari siklus Krebs nanti menghasilkan ATP dan mengeluarkan CO2 dan air gitu ya. CO2 dan H2O gitu. Nah, CO2 ini nanti dipakai lagi untuk fotosintesis ke kloroplas lagi begitu. Itu teman-teman ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Dari kloroplas dan mitokondria. Dua-duanya disebut sebagai organel semi otonom karena dia punya DNA sendiri dan tanpa harus kontrol dari inti sel, dia tetap bisa melakukan kerjanya sendiri gitu ya. Jika membrannya rusak, maka dia harus segera melakukan apoptosis. Nah, apoptosisnya terus dikontrol oleh apa? Oleh gennya sendiri gitu, membrannya rusak. Kemudian jika terjadi kekurangan nutrisi gitu ya, membrannya perlu misalnya ada kerusakan pada membran itu fosfolipid bilayernya. Nah, berarti dia harus melakukan regenerasi ulang gitu. Dan itu dilakukan oleh DNA-nya sendiri. Gitu. Begitu juga kloroplas ketika dia mengalami ada insiden kekeringan tiba-tiba gitu ya, dia tidak mendapatkan air, maka boleh kloroplas ini mengambil air dari tempat lain berdasarkan kan ini harus tersuplai air terus kan ya. Nah, kalau air sudah mulai menipis, DNA kloroplas ini mengeluarkan sinyal pada akar-akar untuk pemanjangan akar sehingga dia tetap akan mendapatkan air gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan.
itu kan pada gambar slide pertama itu kan ada tulisan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, itu kan karbon dioksida yang waktu siang masuk ke tumbuhan sama yang dikeluarkan waktu malam itu sama atau beda, Bu? Oke, jadi sebenarnya CO2 yang dikeluarkan itu banyak ya jumlahnya. Ada yang berada di xilem floem gitu ya, ada yang di ruang antar sel, ada yang di mana namanya, di dalam sel itu sendiri juga ada gitu ya. Ini kalau kelebihan baru dia dikeluarkan gitu. Kalau kelebihan baru dikeluarkan. Tapi sebenarnya di dalam tubuhnya sendiri itu sudah ada karbon dioksida, itu sudah ada gitu. Kan ini kerjanya di dalam sel kan ya. Di dalam sel. Sel nanti baru mengeluarkan dalam bentuk lewat stomata gitu. Stomata kan sudah pada organel. Sebentar, saya carikan yang gambar sel utuh. Ada di mana ya? Di biosel. Jadi hasil dari gitu, tidak hanya perangan itu bisa jadi dia membuat untuk bisa digunakan. Mana sih biosel? Mana ya? Kok nggak ada? Oh, nih. Apa saja ini ya? Nah, ini sel tumbuhan ini antara kloroplas dan mitokondrial gitu ya. Jadi yang dia keluarkan ya akan di sini, nanti baru ketika konsentrasinya tinggi maka dia akan mengalami apa namanya? Eksositosis atau tinggi di dalam, maka dia akan dilepas keluar sel gitu. Kalau keluar sel kemana nanti? Ya ke jaringan, ke apa namanya? Ke pembuluh angkut gitu. Bisa dikeluarkan dalam bentuk atau ke stomata gitu. Kalau di daun gitu. Untuk gitu. Dan mana lagi, mitokondria, ribosom, ini kloroplas, mitokondria. Gitu. Gitu Alvin. Baik, Ibu. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Berkaitan dengan kloroplas ini, ada enzim yang menarik yang menjadi penelitian salah satu mahasiswa angkatan berapa ya? 16 gitu. Berkaitan dengan gen pengikat CO2, yaitu gen rubisco. Gen rubisco ini punya kekhasan sendiri ketika tanaman itu berada pada polutan yang tinggi gitu ya, karbon yang banyak. Tuh, dia ternyata punya perbedaan meskipun jenisnya sama. Meskipun jenisnya itu satu tanaman, tapi ketika dia berada di daerah yang karbonnya tinggi dan karbonnya rendah, itu punya perbedaan enzim gen rubisco. Itu gennya. Yang kakak tingkat kalian angkatan 16 itu meneliti bagaimana struktur gen pembentuk rubisco, gen RBCL. Dan itu isolasinya dari daun, berasal dari DNA kloroplas gitu. DNA kloroplas yang ada di kloroplas diisolasi, kemudian dilihat apakah enzim pembentuk gen pembentuk rubisco ini punya perbedaan ketika tanamannya berada di daerah yang polutan dan yang tidak polutan. Gitu. Itu masih sudah lulus sih kemarin, sudah ujian, sudah selesai.
Untuk yang tertarik ke arah Rubisco, monggo silakan. Gennya masih ada kalau mau digunakan gitu ya, karena beli satu ampul itu konsentrasinya tinggi, jadi bisa diencerkan berkali-kali gitu, DNA apa namanya primernya penandanya. Jadi yang mau tertarik juga bisa menggunakan itu enzim Rubisco. Gen pembentuk enzim Rubisco atau gen RBCL, dikenal dengan gen RBCL. Jadi biasanya DNA kloroplas dan DNA mitokondria itu menjadi penanda suatu jenis tanaman. Tuh, biasanya setiap spesies itu punya kekhasan sendiri-sendiri pada DNA kloroplasnya dan DNA mitokondrianya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada?